Martial Peak Bab 779 Pro dan Kontra. Setelah Sueli pergi, salah satu bawahannya menyeringai dan dengan tajam berkata, "Jika ada yang ingin kamu katakan, cepat katakan. Jangan buat aku menunggu, aku tidak punya banyak kesabaran." Mengatakan demikian, dia juga berjalan keluar dari aula. Hanya Yang Kai dan Anlinger yang tersisa sekarang. Saintis dari Nine Heaven Holy Land dengan cepat mendekat dan bertanya kepada Yang Kai tentang kondisinya saat ini, makna yang kental dari perhatian dan kekhawatiran dalam suaranya. Yang Kai berulang kali meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja dan kemudian menanyakan kabarnya. Anlinger tersenyum pahit dan menjawab, "Senior Sue tidak memperlakukanku dengan buruk sejauh ini, dia hanya menyuruhku menemaninya dan mengurus beberapa tugas kecil, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Yang lebih penting, mengapa kamu menolak tawaran Go Kyong untuk menebus kita? Apakah menurutmu aku seharusnya tidak menolak?" "Aku tidak tahu, tapi Sueli bukanlah orang yang baik. Aku khawatir jika kita tetap di sini kita akan menghadapi bahaya cepat atau lambat." "Dia bukan orang yang baik, tapi Go Kyong juga." Yang Kai mendengus dingin, "Aku menolak karena aku ingin mengendalikan hidupku sendiri." "Ah, mengapa kamu mengatakan itu?" Anlinger keheranan. Yang Kai menjelaskan dengan hati-hati, "Jika aku menerima tebusannya itu berarti aku akan berhutang nyawa aku kepadanya. Tidak peduli permintaan berlebihan macam apa yang dia buat, aku tidak akan bisa menolak. Tapi, kamu juga menyelamatkan nyawa Go Che. Jika kamu mempertimbangkannya, bukankah kedua hal itu seharusnya sepadan? Kamu masih sangat konyol." Yang Kai menundukkan kepalanya dengan ringan, "Itu masalah terbesar di sini." Anlinger mengusap dahinya sambil menatap Yang Kai seolah-olah dia telah sangat dianiaya. "Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, jelaskan dengan lebih jelas." Yang Kai menatapnya dan menggelengkan kepalanya, "Kamu bisa hidup sampai sekarang pasti tidak mudah. Kamu harus berterima kasih kepada Nine Heaven Holy Land-mu karena sudah mengurungmu di dalam sekte selama bertahun-tahun. Jika kamu sudah pergi keluar sendiri, aku tidak tahu berapa kali kamu sudah mati." Anlinger mengerutkan bibirnya dengan tidak senang. "Aku menyelamatkan Go Che, anugerah penyelamat hidup itu seharusnya menjadi sesuatu yang bisa kita andalkan untuk meninggalkan wilayah iblis, tapi sekarang ini sebenarnya masalah yang fatal. Pikirkan tentang identitas Go Che, ayahnya adalah Go Kyong, seorang jenderal iblis. Bukankah Sueli mengatakan ini ketika kita pertama kali bertemu, seorang pewaris jenderal iblis benar-benar membutuhkan manusia untuk menyelamatkan hidupnya. Arti dari pernyataan itu adalah bahwa dia seharusnya tidak diselamatkan olehku, atau setidaknya, dia seharusnya tidak diselamatkan oleh manusia. Jika aku benar-benar menerima tebusan Go Kyong dan mengizinkannya untuk menebus kita, dalam beberapa hari kamu dan aku akan mati di selokan pinggir jalan." "Ah!" Anlinger berteriak saat dia menutup mulutnya. Cara terbaik bagi Go Kyong untuk tidak membiarkan berita tentang aib ini menyebar adalah dengan membungkam semua saksi kejahatan. Tanpa bukti, tidak ada yang akan tahu bahwa putranya telah diselamatkan oleh manusia. Yang Kai tersenyum dingin, cahaya berbahaya berkedip-kedip di matanya. "Bukankah semua itu hanya spekulasi kamu?" Anlinger agak tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia dengar. "Ini bukan tebakan, itu adalah kenyataan." Yang Kai menyimpulkan, Go Kyong bukanlah orang yang murah hati, jadi bagaimana bisa dia tiba-tiba berbaik hati untuk menebus putranya orang asing, dan dua manusia. "Kamu seharusnya tahu bahwa jumlah tebusan yang dia bayarkan tidak sedikit, jelas dia memiliki motif tersembunyi. Jika tebakan aku benar, dalam perjalanan ke rumah Go Che, sudah ada master yang menunggu kita dalam penyergapan. Begitu kita muncul, yang menunggu kita hanyalah kematian." Tubuh lembut Anlinger bergetar saat perasaan untuk melarikan diri dari malapetaka tiba-tiba menghampirinya. Hal ini, Sueli juga sangat menyadarinya. Tapi dia tidak berusaha memberitahu kita. Wanita itu benar-benar jahat. Yang Kai menggertakkan giginya. "Tidak heran ketika kamu menolak." Dia tersenyum begitu aneh, "Jadi seperti itu." Anlinger tiba-tiba menyadari, pada saat yang sama, dia juga merasakan kekaguman yang besar pada Yang Kai. Jika hanya dia saja, dia mungkin akan dengan senang hati pergi bersama Go Che, dengan senang hati berfantasi tentang bagaimana Go Kyong akan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan putranya, tidak menyadari niat membunuh yang tersembunyi di balik semua ini. Saat sedikit ketakutan melintas di matanya, rasa marah juga muncul di dalam dirinya. Go Che, anjing yang tidak tahu berterima kasih itu, bagaimana mungkin dia tidak tahu bagaimana ayahnya berpikir? Dia adalah yang paling menyadari." Yang Kai mencibir.
Seharusnya kau membiarkan dia membusuk di dunia kecil misterius itu. Anlinger mengutuk dengan marah. Itu adalah kesalahanku, aku ingin meminjam identitas dan statusnya, sayangnya, mencoba menjadi pandai justru membuatku menjadi bodoh. Yah, setidaknya itu bukan kerugian total, dia membawa kita keluar dari gurun itu. Tanpa dia kita mungkin tersesat di tempat itu selama sisa hidup kita. Bahkan jika kita berhasil keluar, kita mungkin akan dikejar oleh pembudidaya ras iblis lainnya daripada berdiri di sini dengan nyaman di kota pasir sekarang. Semuanya memiliki pro dan kontra, itu semua tergantung bagaimana seseorang memikirkannya. Gou Che benar-benar bertindak dingin dan kejam, tapi Yang Kai juga tidak pernah tulus padanya, jadi tidak ada yang perlu disesalkan. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya, mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Saat ini, kita perlu mempertimbangkan bagaimana bertahan hidup saat masih di tangan Sueli. Karena kamu berada di sisinya, perhatikan dan amati dia baik-baik, lihat apakah ada yang bisa kita gunakan, mungkin penemuan biasa akan terbukti menjadi titik terobosan bagi kita. Baiklah, Anlinger mengangguk dengan tegas, merasakan semacam solidaritas dan berbagi rasa takdir dengan Yang Kai. Saat mereka berbicara, bawahan Sueli memanggil mereka dari luar aula, mendesak mereka untuk bergegas, jadi Yang Kai dengan cepat mengucapkan selamat tinggal kepada Anlinger dan pergi kembali ke kamarnya lagi. Waktu berlalu dan semuanya hening. Sejak Yang Kai menolak tebusan Gou Qiong hari itu, dia sepertinya telah dilupakan oleh Sueli, dan sebelum dia menyadarinya, 2 bulan telah berlalu. Yang Kai juga senang dengan keadaannya untuk saat ini, selain bermeditasi dan berkultivasi sepanjang hari, dia menghabiskan waktunya untuk berkomunikasi dengan pohon ilahi. Setelah beberapa bulan, kesadaran pohon ilahi telah menjadi sangat matang, dan sekarang Yang Kai bisa melakukan percakapan sederhana dengannya. Dari Yang Kai, pohon ilahi telah belajar banyak hal, dan kebijaksanaannya masih berkembang pesat. Saat ini, dia memiliki kemampuan yang setara dengan anak berusia 6 atau 7 tahun, selain sedikit nakal, segala sesuatu tentang dia sangat mengesankan. Pohon ilahi sekarang berakar di ruang buku hitam dan Yang Kai bisa melengkapi Yang Qi dan energi spiritualnya sendiri kapan saja atau di mana saja. Seolah-olah Yang Kai membawa ruang penyimpanan energi yang sangat besar bersamanya yang sangat nyaman digunakan. Setelah 2 bulan berkultivasi khusus, kekuatan Yang Kai telah meningkat secara signifikan. Suatu hari, ketika avatar jiwa Yang Kai terjun ke ruang buku hitam, dia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya. Biji langka yang dia simpan di ruang buku hitam tampaknya telah berkurang jumlahnya. Biji ini dikumpulkan dari terakhir kali Yang Kai memasuki langit berbintang. Setelah melewati badai langit berbintang, dia telah menemukan banyak biji berharga yang tertinggal dari laut asteroid. Dia ingin menggunakan biji ini untuk membuat beberapa artefak yang kuat, tetapi tidak pernah punya waktu untuk menemukan artefak refiner yang cocok. Yang Kai tidak terlalu jelas tentang jumlah pasti dari biji ini, tetapi setelah memeriksanya beberapa kali, memang ada lebih sedikit dari yang dia ingat. Di tempat di mana dia menyimpannya, ada beberapa kerikil berserakan yang tersisa. Sisa ini seluruhnya terdiri dari kotoran. Dengan kata lain, inti dari biji asli telah dikonsumsi, hanya menyisakan ampasnya. Yang Kai bingung dan segera membawa avatar jiwanya ke inti pohon ilahi untuk menanyakannya. Yang Kai berpikir bahwa pohon ilahi diam-diam telah menyerap esensi dari biji ini, tetapi setelah mendengar pertanyaannya, pohon ilahi benar-benar menggelengkan kepalanya dan berkata tidak melakukan hal seperti itu. Yang Kai tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban ini dan tidak bertanya lagi. Kesadaran pohon ilahi hanya setara dengan seorang anak kecil, itu normal untuk berbohong sedikit tentang hal-hal seperti itu pada usia ini. Yang Kai secara alami tidak memiliki niat untuk menyalahkannya, jika pohon ilahi membutuhkan biji ini, dia dengan senang hati akan memberikan semuanya untuknya. Bagus, jika batu ini berguna untukmu, kamu bisa menggunakan sebanyak yang kamu mau, kamu tidak perlu bertanya padaku dulu. Benar, ada juga genangan cairan obat di sana, kamu bisa menyerap 1 tetesnya setiap hari, ini bisa membantu pertumbuhanmu. Pohon ilahi bersukacita sedikit dan segera mengulurkan cabang menuju genangan cairan segudang obat dan mengambil setetes, sesaat kemudian melepaskan desahan panjang, merasa puas. Melihat ini, Yang Kai tersenyum hangat tetapi segera setelah dia menyadari bahwa seseorang mendekati kamarnya sehingga dia segera memberitahu pohon ilahi sebelum mengembalikan kesadarannya kembali ke tubuhnya. Saat dia membuka matanya, pintu dibuka dan bawahan Sueli melambai ke arah Yang Kai dengan acuh tak acuh, keluar, nyonya ingin bertemu denganmu.
Yang Kai mengerutkan kening sejenak tetapi menahan diri dari menanyakan apapun dan dengan cepat mengikuti pria itu keluar. Yang Kai tidak tahu apa sebenarnya ranah kultivasi pria ini, tetapi dari tekanan yang dia rasakan dan betapa Sueli sangat mempercayai yang terakhir, kemungkinan pria ini adalah Master Alam Sein. Ras iblis umumnya memiliki usia lebih lama daripada ras manusia, jadi dari penampilan saja orang ini tidak terlihat sangat tua. Dia tampak seperti pria berusia 30 tahun yang tampan yang terus-menerus memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Hanya ketika dia berada di depan Sueli, pria ini akan menahan diri tidak berani bertindak sombong sedikit pun. Teman, bagaimana aku harus memanggil kamu? Yang Kai bertanya tiba-tiba. Pria itu menoleh dan menatap Yang Kai sejenak sebelum tertawa, Nyonya berkata keberanianmu tidak kecil, sepertinya dia benar. Nak, kamu tampaknya tidak memiliki kesadaran yang seharusnya dimiliki seorang tawanan. Yang Kai mengangkat bahunya dan menjawab dengan santai, meskipun aku memang telah dikurung olehmu, karena kamu tidak melakukan apapun padaku setelah sekian lama itu berarti aku masih berguna untukmu. Mengapa aku harus bertindak cemas tanpa alasan? Sepertinya kepalamu juga tidak terlalu buruk, bagus, aku menyukainya. Pria itu tertawa sebelum berkata, panggil aku Yumo. Nama-nama ras iblismu benar-benar aneh. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Menurutku justru nama manusia yang aneh. Yumo menyeringai. Apa yang nyonyamu inginkan dariku kali ini? Yang Kai bertanya lagi. Aku tidak tahu, mungkin dia mengira kamu tidak lagi berharga dan memutuskan untuk membunuhmu. Yumo menyeringai saat dia menikmati kemalangan Yang Kai, melanjutkan dengan mencemooh, lebih baik kamu mempersiapkan diri, jika tidak kamu mungkin menemukan diri kamu tidak memiliki kepala tanpa tahu mengapa. Sudut mulut Yang Kai bergerak-gerak sedikit tetapi dia berhasil mempertahankan ekspresinya yang acuh tak acuh. Melihat ini, Yumo mengangguk diam-diam, merasa bocah kecil ini memang agak berbeda. Orang biasa mungkin akan panik setelah mendengar kata-kata seperti itu, tapi bocah laki-laki ini sebenarnya masih terlihat sangat riang. Bersambung.